Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Elisa, NPM 19180311025 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai HAM atau Hak Asasi Manusia. Selamat menonton. Menurut KBBI, hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun 3 ciri pokok hakikat HAM. Yang pertama, HAM tidak diberikan, diwarisi, ataupun dibeli. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang gender, kelamin, ras, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Perkembangan HAM yang pertama yaitu pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Pada periode ini, para pemimpin Budi Utomo telah memperhatikan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1945 sampai 1950. Pada tahun ini, hal terpenting dengan hak asasi manusia adalah adanya perubahan mendasar dan signifikan terhadap pemerintahan dari sistem pemerintahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlemen. Pada tahun 1950 sampai 1959, pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi atau demokrasi parlementer sudah mendapat tempat di kalangan elit politik. Pada tahun 1959 sampai 1966, pada tahun tersebut berlakunya sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Nah, pada sistem ini kekuasaan berada di tangan presiden. Selanjutnya yaitu periode tahun 1966 sampai 1998. Ternyata pernah diadakan seminar tentang hak asasi manusia pada tahun 1967. Kemudian pada periode tahun tersebut juga dibentuknya Komisi dan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk wilayah Asia. Walau sudah banyak perkembangan mengenai hak asasi manusia di Indonesia, pada periode antara tahun 1970 sampai 1980 sempat terjadinya penolakan terhadap hak asasi manusia karena hak asasi manusia ini dianggap sebagai produk barat dan dia itu lebih bersifat individualistik sehingga bertentangan dengan paham kekeluargaan yang ada di Indonesia. Yang terakhir, perkembangan hak asasi manusia terjadi pada periode 1998 sampai dengan sekarang.
Strategi penegakan hak asasi manusia melalui dua tahap. Pertama, perspektif status, dan yang kedua, rule consistent behavior. Nah, pada tahap perspektif status ini ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, seperti amandemen konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, lalu ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, serta ketentuan perundang-undangan lainnya. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencakup hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. Dan yang kedua itu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mencakup hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, serta juga hak anak. Di dalam undang-undang ada beberapa contoh pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Yang pertama itu ada pembunuhan massal atau genosida, kedua pembunuhan secara sewenang-wenang atau di luar keputusan pengadilan, ketiga penyiksaan, keempat penghilangan orang secara paksa, kelima perbudakan atau diskriminasi. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia ini pernah loh terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat? Mau tahu nggak contoh kasusnya apa aja? Yang pertama itu ada kasus Marsinah, yaitu seorang buruh yang dibunuh. Yang kedua itu ada kasus tragedi Semanggi, ada juga kasus Bom Bali, kasus Tanjung Priuk, dan yang terakhir juga adalah kasus pembunuhan Munir. Wah, serem banget ya. Nah, dengan adanya kasus-kasus tersebut pasti pelakunya bakal diadili dong dan dikasih hukuman yang setimpal. Nah, pemerintah nih membentuk beberapa lembaga-lembaga untuk berupaya dalam perlindungan dan penegakan HAM. Yang pertama itu ada Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, dia itu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Yang kedua ada Komisi Nasional Perlindungan Anak. Nah, sebenarnya Komisi Nasional Perlindungan Anak ini udah ada dan udah dimulai sejak tahun 1997. Selain si Komisi Nasional Perlindungan Anak, ada juga KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dia ini dibentuk berdasarkan amanat pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Yang ketiga ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998. Dan yang terakhir juga ada Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Demokrasi dan HAM. Nah, kalau yang ini itu bedanya dibentuk oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.